Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahanna wa tarham 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita merasa sebagai hamba Allah, kita renungkan tidak ada hamba yang termulia melebihi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Maha suci Allah yang telah mengisrakan daripada hamba-Nya. Itu Rasulullah disebut dengan sebutan hamba. Tidak ada penghambaan yang lebih tinggi kecuali penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia. Mungkin belum ada yang umurnya 100 tahun. Dan insyaallah 100 tahun yang akan datang semua akan menghadap kepada Allah. Insyaallah akan kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sunatullah. Setiap orang yang hidup pasti akan meninggalkan dunia. Maka dunia ini adalah hanya tempat mampir saja. Maka Rasulullah sampaikan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun atau 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti apa? Gharib, orang asing. Kalau ada bule kita lihat, tidak mungkin dia menetap berlama-lama di Indonesia. Pasti dia akan rindu kepada kampung halaman. Maka gharib menjadi orang yang asing. Kalau memang kita di dunia cuma mampir saja, mampir minum yang akan kita supaya bisa mengadakan perjalanan nanti menuju rumah kita yang sesungguhnya. Apa rumah kita? Yaitu surga insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dari gharib atau 'abir sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Maka ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kalian semuanya. Pulau Lombok, Pulau Sumatera, seluruh dunia diciptakan untuk manusia. Tapi apa? Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kalian ini diciptakan untuk akhirat. Maka jangan sampai orang itu terlena dengan dunia. Boleh orang itu punya harta yang banyak, boleh. Punya mobil banyak, boleh. Rumahnya besar kayak istana, boleh. Tapi harus diingat, semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu harta pun yang halal. Yang halal, apalagi yang haram. Yang halal saja, yang jelas dicari dengan harta halal, dihisab. Dari mana harta ini? Kemana harta ini? Ya kan? Setelah itu apa jadi hartanya? Semua ditanya. Maka jangan sampai kita terlena.
harus kita pahami maksud tujuan kita di dunia adalah khuliqtum lil akhirah, diciptakanlah kalian ini untuk akhirat. Maka orang yang di dunia ini susah, tidak lamanya susah sementara, kalau dia beramal agama maka dia akan bahagia selama-lamanya. Maka seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini itu adalah berupa ujian. Allah kasih sebagian hambanya, enggak semua kaya, sebagian juga miskin, sebagian kaya, sebagian ekonominya di atas, tapi itu semua adalah ujian. Bukan berarti saya sudah kaya, berarti Allah sudah sayang sama kita. Kekayaan itu justru adalah ujian terbesar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membuka beberapa negara, membuka Persia, harta-harta datang ke Madinah Al-Munawwarah, maka Sayyidina Umar menangis. Maka ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, orang-orang pada bahagia karena apa? Seluruh harta ghanimah Persia yang begitu megah, istana yang begitu indah, bahkan Sayyidina Suraqah bin Malik yang dijadikan sama Rasulullah ketika Rasulullah mau naik ke Gua Thawr, maka di situ Sayyidina Suraqah bin Malik beliau menaiki kudanya untuk mengejar Rasulullah, untuk menangkap Rasulullah. Tapi karena beliau dilindungi oleh Allah SWT tidak jadi. Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kamu wahai Suraqah kalau kamu menggunakan semua pernak-perniknya Raja Persia? Sahih Bukhari, Raja Persia. Maka Sayyidina Suraqah bin Malik beliau adalah dari Bani, ya kan? Ketawa, apa mungkin saya pakai mahkotanya daripada Raja Persia? Maka ketika beliau Islam, masuk Islam belum, ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah belum, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, maka disitulah pembukaan daripada Persia. Seluruh 2/3 dunia dikuasai oleh orang Islam. Sehingga Sayyidina Suraqah dipanggil ke sini, pakai sekarang. Tanya, apa ini? Oh ini raja, bajunya Raja Persia. Sekarang pakai, dipakai sama Sayyidina Suraqah. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh orang Madinah bahagia, ghanimah datang, rampasan perang datang, seluruh isinya istana Persia datang ke Madinah. Bahkan seluruh budak-budak wanita dibagikan. Orang-orang sudah pada bahagia, tapi Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Rasulullah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan harta ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah adalah orang terbaik di dunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak diberikan harta sebanyak ini. Beliau adalah hamba Allah terbaik dan bersama orang-orang terbaik. Nah saya ini didatangkan harta-harta ini, ya, saya tidak bahagia. Saya takut dengan adanya harta-harta ini orang akan cinta dengan ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama, ada sebagian walinya Allah takut dengan kenikmatan dunia ini. Ada sate, karena saking takutnya nanti di akhirat dikurangi nikmatnya oleh Allah. Udah saya nggak mau makan sate, cukup saya cium baunya. Tidak perlu saya makan sate. Nanti di akhirat saja sempurnakannya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Soleh seperti itu. Dia tidak menganggap kekayaan itu sebagai satu nikmat Allah. Tapi bagi orang yang begitu hati-hati, ini satu kerugian. Karena dengan banyaknya harta kita di dunia, berkuranglah nikmat kita di akhirat. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang sudah hatinya itu selalu untuk akhirat. Walaupun datang harta ini hanya titipan Allah. Apakah saya bisa gunakan harta ini? Maka dalam satu riwayat hadis, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat. Seluruh yang di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Motor, mobil, rumah, apa yang kita punya itu semua dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma'wa, dan apa saja yang membantu zikir, wa aliman, orang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Semoga termasuk kita semua. Maka bagaimana kalau orang sudah takdirnya kaya? Kita sudah kaya ini sekarang. Ada mobil banyak, ya kan? Mobilnya, rumahnya 4, mobilnya 4, istrinya 4. Tapi bukan termasuk daripada satu kenikmatan. Kita rasakan ini adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kita diberikan harta oleh Allah, apa kita bisa pakai harta ini? Apakah kita gunakan harta ini untuk kebaikan? Maka jadikan harta kita ini sebagai apa? Untuk zikir kepada Allah. Allah kasih kita mobil, gunakan mobil untuk takazim. Masya Allah. Ada kita punya rumah, gunakan rumah ini untuk zikir Allah. Buat di situ majelis ta'lim, buat di situ ta'lim masra', supaya apa? Tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat nanti yang bakal di akhirat ada satu hadis, sebagian ulama takut untuk menyampaikan. Neraka itu, orang yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Yang pertama kali masuk neraka itu pertama ulama. Yang pertama kali masuk neraka siapa? Ulama. Kemudian yang kedua orang yang kaya. Tapi kita jelaskan dulu. Orang alim. Siapa orang alim? Yang pertama ketika Allah tanya kepada ahli Al-Quran, kamu sudah diajarkan Al-Quran, sudah tahu ilmu, kamu gunakan untuk apa? Ilmu. Maka ulama tadi menjawab, saya gunakan untuk sholat malam, Al-Quran saya gunakan untuk sholat malam. Apa kata Allah? Kata, kamu telah berbohong. Kamu jadi ulama supaya dipanggil tuan guru, supaya dimuliakan, supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil qari. Masuk neraka. Maksudnya apa? Ulama yang tidak menggunakan ilmunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibrahim Al-Khalili menyampaikan, supaya menjadi orang yang tawadhu, atau orang yang tawadhu, orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kaya yang dia bersedekah, banyak sedekah, tapi untuk apa? Untuk dipanggil ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat surat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mereka membesarkan. Masya Allah, siapa ini? Bukan manusia ini, ganteng sekali. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangan, enggak kerasa karena saking gagahnya Nabi Yusuf, dipotong-potong tangan mereka. Mati untuk Rasulullah dan Ali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu sahabat. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Hasan bin Thabit beliau memuji Rasulullah. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun. Mata ini tidak pernah mata ini melihat orang yang paling tampan, yang paling indah parasnya, wajahnya, badannya melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mata ini. Maka sahabat itu ketika Rasulullah wafat, apa kata sahabat? Salah satu sahabat mengatakan, "Ya Allah, saya tidak kuat, matikan saya tidak mau melihat lagi kecuali melihat Rasulullah." Kalau Rasulullah tidak ada, udah butakan mata ini. Akhirnya dibutakan oleh Allah. Ada satu sahabat seperti ini. Ada satu sahabat saking sedihnya Rasulullah wafat sudah. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, hampa dunia, matikan saya. Akhirnya mati. Ini sahabat berdoa. Wa atyabu minka lam talid nisa. Tidak ada wanita yang paling beruntung di dunia ini kecuali Sayyidah Aminah alaihissalam, yang melahirkan bayi yang paling wangi di dunia ini kecuali bayinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangi sampai apa? Keringat beliau itu tidak ada bandingnya. Kita kumpulkan seluruh wangi-wangian di dunia, wangi-wangian yang ada di surga, dibandingkan dengan keringat Rasulullah SAW. Jauh wangi keringat Rasulullah SAW. Ada satu sahabat dihadiahkan keringat Nabi.
untuk dipakai minyak wangi. Sebagian istri Nabi pakai minyak wangi dengan keringat Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita kenalkan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT. Karena dalam satu hadis dikatakan al-mar'u ma'a man hab. Ada satu sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya mau dekat sekarang sama engkau di dunia, karena nanti di akhirat saya tidak akan bisa dekat sama engkau, karena pasti surga engkau akan jauh lebih tinggi ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, insya Allah kita akan bersama. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pupuklah cintai diri kita, pupuk cinta untuk anak-anak kita, untuk mencintai yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baiti, kemudian mencintai keluarga Rasulullah. Kemudian qira'at Al-Qur'an dan ajari mereka membaca Al-Qur'an. Ya marhaban, ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 perkara. Mari jangan sampai anak-anak kita dikenalkan sama orang-orang yang tidak benar. Insya Allah ada yang mulia. Nabi kita sudah tidak ada bandingannya gantengnya, ya kan? Kalau dibanding sama satu kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtaja ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang engkau ya Rasulullah, yang Rasulullah ada dalam rumah tersebut, laysa muhtaja ila suruji, matahari, karena cahaya wajah Rasulullah lebih indah, lebih terang daripada matahari, lebih indah daripada bulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya ya Rasulullah. Itulah Rasulullah. Kemudian wa maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika naik ke Jabal Thawr, ketika beliau mau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, di Mekah beliau diusir, beliau langsung lari, bukan lari, beliau langsung pergi menuju Jabal Thawr bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika di dalam gua, apa yang dilakukan sama Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk dulu, saya ingin ditutup lubang-lubang itu untuk menutupi kalau ada binatang yang puas, kecuali satu lubang tidak bisa ditutup. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ditutup sama kaki itu. Ketika beliau masuk, Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disengatlah Sayyidina Abu Bakar ini sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cinta sama Rasulullah pasti dan pasti akan berkumpul sama Rasulullah SAW. Maka bukan hanya di bulan Maulid yang mulia, bahkan di bulan-bulan setelahnya, bagaimana kita tambahkan korban kita kepada Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan korban harta, ya kan? Sampai sekarang korban beliau masih ada. Kalau kita ke Madinah Al-Munawwarah, ada namanya Bi'ru Utsman. Di sana sumurnya Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada. Bahkan sebagian harta beliau dihibahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan korban sama Rasulullah. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah ini sudah buktikan cintanya sama kita. Bagaimana di Taif, beliau disiksa, beliau dihinakan, dilecehkan sama orang Taif, dilempari batu sampai beliau berdarah-darah. Maka datang Jibril, Sayyidina Jibril bersama 2 malaikat penjaga gunung. Ya Rasul, kalau sekarang engkau perintahkan saya timpakan gunung ini untuk orang Taif, saya akan kerjakan. Tapi saking cintanya Rasulullah sama umatnya, apa kata Nabi? Nah, kalau mereka tidak kenal sama Allah, saya harapkan anak cucu mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, bahkan Rasulullah rindu. Dalam satu riwayat itu, maksudnya saya itu rindu sama umat saya yang belum datang. Sahabat nanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanka, bukankah kami adalah saudara engkau? Bal antum ashab, kalian ini sahabatku, bukan hanya saudara, bahkan sahabatku. Kata baginda Nabi SAW, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang,
tapi mereka sudah percaya, mereka sudah beriman kepadaku, menghidupkan sunnah-sunnahku. Itulah yang aku ingin. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telaga Kautsar. Allah. Hadirin yang mulia, di telaga Kautsar Allah siapkan gelas-gelas yang diciptakan dari emas, dari intan, dari perak. Maka nanti ada yang lebih mulia yang kita minum, ya. Kita singkirkan emas dan perak, kita minum dengan tangan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah ada Rasulullah, tenang. Di akhirat jangan kita